ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini di dalam membangun ibadah minggu. Ibadah minggu pada saat ini masih dalam pandemi COVID-19, sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku sekalian bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara online. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ibadah minggu pada pagi hari ini akan dilayani oleh Penatua Rudi Ferdinanto. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 353, bait 1 dan 2. Saudara-saudara, marilah kita membangun ibadah kita pada pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita, sebab Allah Sang Pemelihara hidup kita telah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu memuliakannya. Untuk itu, terimalah salam berkat yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya turun ke atas kita sekalian. Amin. Kami persilahkan untuk duduk. Saudara-saudara, mari kita sambut dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 13 bait yang pertama, Allah Bapa Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami setiap hari. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, dan kami memohon Tuhan menuntun kami di dalam kami membangun ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, dan Engkau juga berkati hamba-hamba-Mu yang membantu di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Juga Engkau buka mata hati dan telinga hamba-Mu yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini juga. Kami serahkan semuanya di dalam kasih setia-Mu, dan kami mohon Engkau membungkus kami dengan kasih setia-Mu juga. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dasar ibadah dari ibadah minggu pagi hari ini kita ambil dari Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara-saudara, sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, seringkali kita selalu memikirkan keinginan-keinginan daging kita daripada menurut hal-hal yang dipikirkan oleh roh. Untuk itulah marilah selalu kita menyesali diri kita dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita beralih dari kehidupan kita yang penuh dengan dosa kepada hidup baru kita. Sebab firman Allah di dalam Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai dengan 20 mengatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kita sambut penyesalan dosa dan berita anugerah ini dengan menyanyi Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur
Saudara-saudara, marilah kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita awali dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Sebab pada pagi hari ini juga kami akan membaca firman-Mu. Dan kami akan mencoba mendalaminya. Dan kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan Engkau juga buka mata, hati, dan telinga hamba-Mu yang siap mendengarkan. Pimpinlah ya Tuhan, dan bungkus dengan kasih setia-Mu, agar Engkau kalahkan kuasa jahat yang akan mencoba mengganggu kami pada pagi hari ini. Kuasai ruangan ini, dan kami serahkan sepenuhnya dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 14 ayat yang pertama sampai 12. Roma 14 ayat 1 sampai dengan 12 yang demikian firman Tuhan. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, ia adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab terhadap dirinya sendiri kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita sambut bacaan firman kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 50A bait pertama dan kedua, Sabdamu Abadi. Hidup
Saudara-saudara, yang menjadi nats kita pada pagi hari ini terambil dari ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kalau kita melihat dari judul bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu jangan menghakimi saudaramu. Saudara-saudara, menghakimi seseorang itu adalah hal yang lebih mudah daripada menata diri sendiri supaya diri kita menjadi yang lebih baik. Di dalam dasar ibadah kita yang tadi dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Berkomunikasi dengan Allah itu menggunakan roh. Contohnya ketika kita berdoa. Sebetulnya kita ini kalau di dalam kitab Roma dikatakan kita ini nggak bisa berdoa, tetapi yang memimpin adalah roh, di mana doa-doa kita akan diwakilkan dan disampaikan kepada Allah. Siapa di sini di dalam jemaat ini yang berdoa dalam satu hari ini kira-kira lebih dari sekali? Ada? 2 kali? 5 kali seperti saudara kita? Atau 7 kali mungkin seperti saudara-saudara kita yang dari Kristen Ortodok itu doanya 7 kali. Atau bahkan ada yang pernah dalam sehari tidak berdoa sama sekali. Lupa Pak, bangun tidur kerja, berangkat, pulang malam, tidur, ingatnya ketika makan, berdoa. Saudara-saudara, kira-kira jawaban apa yang saudara terima dari doa-doa saudara? Apakah satu dengan yang lainnya sama? Ketika jawaban doa yang saudara terima itu satu dengan yang lain berbeda, maka akan menimbulkan kekecewaan pada diri saudara. Banyak orang-orang yang tidak mengenal Allah justru hidupnya enak. Banyak orang yang tidak mengenal Allah justru menjadi kaya, menjadi sehat. Sementara saudara-saudara yang setiap harinya berdoa kepada Tuhan lebih dari 7 kali mungkin, hidup saudara bertambah susah, hidup saudara bertambah sulit, sakit-sakitan, dan membuat saudara menjadi kecewa. Saudara-saudara, Asaf pun demikian. Saudara tahu tentang cerita Asaf di dalam kitab Mazmur? Asaf pun mengalami suatu hampir-hampir saja mengalami suatu kekecewaan. Dia mengatakan, sia-sia sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Kira-kira mengapa Asaf demikian? Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah itu justru mendapatkan kemujuran, sehat, gemuk, tidak mengalami kesusahan, dan tidak kena tulah. Saudara-saudara, apa yang membuat kita dan Asaf tidak mendapat jawaban dari Tuhan? Karena kita lebih mementingkan keinginan daging daripada menurut keinginan roh. Contohnya ketika kita berdoa, Tuhan, tetangga kanan saya itu udah punya mobil loh. Saya belum, Tuhan. Tuhan, kiri saya itu sudah beli rumah. Saya belum, Tuhan. Bagaimana ini, Tuhan? Keinginan-keinginan daging kita ini kita sampaikan kepada Tuhan. Seperti itu. Saudara-saudara, di dalam kitab Roma 14 ayat 1 sampai dengan 12 tadi terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah perselisihan antara orang-orang Yahudi Kristen yang masih memegang tradisi keyahudiannya dengan orang-orang yang sudah melepas tradisi tersebut. Yang kedua adalah perselisihan tentang makan dan makanan yang boleh dan tidak boleh dimakannya. Perselisihan tentang hari-hari yang lebih penting, sementara yang lain menganggap bahwa semua hari sama. Dan apa yang diberikan nasihat oleh Paulus? Kita hidup adalah untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan.
Jadi baik hidup kita ataupun mati kita adalah milik Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi ketika kita tahu bahwa hidup dan mati kita adalah untuk Tuhan, maka tugas kita adalah mempertanggungjawabkan kita kepada Tuhan. Banyak sekali orang-orang di luar kita yang selalu menghakimi iman kita, seperti pada bacaan pada surat Roma ini. Mereka mengklaim bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Kita pernah kan mendapat penghakiman seperti itu? Tuhan orang Kristen itu ada 3. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu itu saya ditelepon oleh seorang saksi Yehova, seorang ibu. Dia bertanya, dan mereka selalu bertanya tentang eksistensi dan keberadaan Allah kita. Bagi kita biasanya ketika kedatangan orang-orang seperti ini yang ingin menghakimi kita, ini kita pakai jurus pokoknya. Ketika orang itu datang dan berbicara tentang Tuhan, gak bisa, pokoknya aku ngene. Dan orang-orang Kristen justru tidak mempertanggungjawabkan. Ada yang lari, ada yang takut, saya tidak di tempat dan sebagainya. Nah, ketika itu orang ini memperkenalkan diri. Disebutkan namanya, dia dari daerah mana, dan dia sampaikan juga bahwa dia adalah seorang saksi Yehova. Dia menanyakan kesehatan saya, bagaimana Pak? Saya jawab baik. Bagaimana menurut Bapak dengan kondisi yang terjadi sekarang ini? Corona memutuskan mata rantai ekonomi, kebangkrutan, PHK terjadi di mana-mana. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Saya jawab juga. Saya jawab sebisanya. Lalu yang menjadi suatu pertanyaan yang ada dalam diri saya, orang ini bertanya, apakah Bapak percaya kepada Yesus dalam kondisi seperti ini? Saya jawab, 100% saya percaya kepada Yesus. Dia tanya juga, siapakah si Yesus itu Pak? Wah, ini pertanyaan lebih mendalam ini. Siapa Yesus itu? Kemudian dia bertanya lagi, kenapa di dalam kekristenan itu ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Apakah orang Kristen itu ada 3? Saya enggak jawab. Ketika saya ditanya apakah di kekristenan itu ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya enggak jawab. Kenapa? Karena pertanyaannya udah salah. Salahnya apa? Dan mungkin kesalahan ini juga sering dialami oleh orang-orang Kristen sendiri. Tidak ada yang namanya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu enggak ada, seolah-olah oknumnya itu ada 3 kalau begitu. Jadi pertanyaan yang salah seperti itu. Saudara-saudara, konteks iman Kristen itu konteksnya bukan menjelaskan berapa jumlah Allah yang ada, tetapi kita harus menjelaskan bagaimana Allah yang esa itu. Jadi Tritunggal bukan deskripsi keberapaan Allah kita, tetapi Tritunggal itu adalah deskripsi kebagaimanaan Allah yang esa itu. Yang ada itu adalah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya sampaikan seperti itu. Yang merupakan satu intisari atau satu dasar atau satu hakikat. Kalau ibu bilang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itu enggak ada, mohon maaf. Karena Allah kita cuma satu. Saudara-saudara, ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat dan orang-orang Saduki tentang hukum manakah yang paling utama, pada waktu itu Yesus mengutip dari Perjanjian Lama di kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 5 yang ditulis dalam Markus 12 ayat 29.
Di sana Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan Yesus mengatakan, dan hukum ini dijadikan doa oleh orang-orang Yahudi yang disebut dengan mesusah. Jadi kalau Bapak Ibu membaca referensi atau literatur yang ada, jadi orang-orang Yahudi itu sahadatnya orang Yahudi itu yang disebut mesusah itu biasanya isinya itu adalah Mazmur 12 ayat 29, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu digulung, dalam bentuk tulisan itu digulung, kemudian entah dipuntel dengan apa, kain, entah kotak, entah apa, itu digantungkan di depan pintu. Itu yang disebut dengan mesusah. Dan itu merupakan syahadat orang-orang Yahudi. Dan doa ini harus mereka bacakan kira-kira 3 kali sehari. Bahwa orang-orang Yahudi mengakui bahwa Allah itu adalah Esa, meskipun orang-orang Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus. Agama-agama lain pun mengklaim bahwa pada hakikatnya Allah itu Esa. Yohanes 1 ayat 1 merupakan jawaban dari keesahan Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya sampaikan seperti itu. Loh, kok bisa Pak? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Misalkan saya ganti, pada mulanya adalah Sutiono. Sutiono itu bersama-sama dengan Agung, dan Sutiono adalah Agung. Loh, kan jadi nggak sama. Wong brengosnya Pak Sutiono dengan Pak Agung itu berbeda. Terus Pak Agung mempunyai pentol di kanan sini, Pak Sutiono enggak punya. Jelas enggak sama. Dan saya jawab, iya memang enggak sama. Karena Sutiono dan Agung itu terbatas pada ruang dan waktu. Misalkan, kalau Sutiono ini sekarang bersama-sama dengan Sokip di sini, apakah pada waktu yang sama Sutiono juga bersama-sama dengan Agung di sana? Tidak kan? Kenapa? Karena Sutiono ini terbatas dengan ruang dan waktu. Tapi kalau Tuhan sekarang bersama dengan Sokip misalkan di sini, apakah Tuhan pada saat yang sama tidak berada bersama Agung di sana? Ya kan? Karena Tuhan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kalau Tuhan terbatas pada ruang dan waktu, itu bukan Tuhan. Saya kasih contoh. Kita mengadakan kegiatan di gereja ini. Kemudian kita sudah berdoa supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Kita berdoa sudah 1 minggu yang lalu. Kita mengklaim pada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan belum menjawab doa saya? Lalu Tuhan menjawab, seminggu ini saya lagi sibuk pelayanan di Betani, maka saya belum sempat jawab. Apa itu Tuhan? Bukan kan? Karena Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun Tuhan berada. Kembali kepada tadi, bahwa kumisnya Sutiono itu tidak sama dengan kumisnya Agung. Berarti tidak masuk akal dong. Saya kalau ngomong tentang Yohanes 1 ayat 1 ini teringat pada salah satu pembicara yang bagus ya, Pak Bambang Nurseno ya. Itu selalu mengakal-akalkan. Jadi begini, kalau kita menjawab berarti tidak masuk akal dong. Masuk akal, katanya begitu. Tetapi firman ini yang tidak masuk akal di akalmu. Jadi orang itu menjadi tidak masuk akal. Saudara-saudara, coba kita simak pertanyaan ini. Kira-kira dulu mana
antara keberadaan Allah, firman Allah, dan roh Allah. Kira-kira dulu yang mana? Kalau dulu Allah, berarti Allah itu pernah ada tanpa firman-Nya. Sekarang kalau dulu firman Allah, firman siapa? Dan kalau dulu roh Allah, berarti Allah pernah hidup tanpa roh. Jadi seperti itu. Jadi pada hakikatnya antara Allah dengan firman Allah dan dengan roh Allah ini adalah satu. Nggak mungkin kalau dulu firman-Nya. Kalau dulu firman-Nya, firman siapa itu? Firman Allah kan? Berarti bersama-sama dengan Allah kan? Kalau dulu Allahnya daripada firman-Nya, berarti Allah pernah ada tanpa berfirman. Tetapi kalau dulu rohnya, berarti Allah ada pernah tanpa rohnya. Saudara-saudara, kemudian timbul pertanyaan lagi dari beliau ini. Loh, kalau begitu Allah itu satu, kalau begitu siapa Yesus? Wah, ini pertanyaan yang menjebak lagi. Saya sampaikan kepada beliau, dengan apakah Allah menciptakan segala sesuatu? Dijawab, dengan firman-Nya. Ya, Yohanes 1 ayat 3 mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berarti Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kalau begitu berarti Yesus adalah Allah. Makanya di dalam Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus sampaikan seperti itu. Keberadaan Yesus sebelum Abraham jadi adalah sebagai firman Allah. Kenapa Yesus juga disebut dengan anak Allah? Banyak pertanyaan yang ditimbulkan di sana. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Apakah Allah itu beranak? Saya sampaikan, ya enggak. Masa Allah beranak? Istilah anak Allah di sini adalah suatu kiasan. Saya kasih contoh seperti anak kunci. Siapa ibu kuncinya? Masa ada ibu kunci? Anak tangga. Siapa emak tangganya? Anak emas, anak bawang. Kata kiasan anak Allah artinya Allah menyatakan diri melalui firman-Nya. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, supaya orang mengenal Allah melalui firman-Nya, melalui Yesus yang turun ke dunia dan diam di antara kita. Lalu kalau Yesus disebut anak Allah, apakah Allah itu beranak? Pertanyaannya kan seperti itu. Dan klaim-klaim semacam inilah yang sering diajukan kepada orang-orang Kristen sebagai penghakiman kita. Bahkan anak-anak kita yang dalam proses CD pun, dalam proses pendewasaan pun masih dibingungkan dengan keberadaan Allah kita sendiri. Seringkali kita dibingungkan dengan, kalau Yesus itu adalah firman Allah, Yesus itu adalah firman Allah, atau
berarti kalau disebut firman Allah bahwa Yesus itu adalah Allah. Ditanya lagi, kenapa Yesus bisa mati? Allah kok bisa mati? Saya jawab, Bapak Ibu, karena Yesus adalah firman Allah yang keluar dan datang dari Allah, dan Yesus juga adalah manusia yang dilahirkan dari rahim perawan Maria tanpa persetubuhan dari manusia laki-laki. Maka yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18b itu dikatakan, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saya memberi contoh seperti ini. Ketika saya menulis sebuah buku, katakanlah saya mengajar bahasa Inggris. Ketika saya membuat sebuah buku tentang grammar dan tenses, saya mencurahkan pikiran saya, dan saya curahkan pikiran saya ini ke tulisan di dalam buku itu. Nah, ketika buku ini dibawa oleh murid-murid saya dan buku ini rusak kena hujan, apakah isi dari buku saya ini juga rusak? Apakah pikiran saya ini rusak? Tidak kan? Demikian pula ketika Yesus mati sebagai kemanusiaannya, apakah firman itu juga mati? Tidak kan? Firman itu Allah kok. Kalau Allah bisa mati ya bukan Allah. Saya dikejar, saudara. Kalau begitu apakah Yesus itu juga disebut Allah? Dan juga disebut Tuhan? Saya katakan, ya, Yesus itu disebut Allah karena Yesus adalah firman Allah. Dan Yesus itu juga disebut Tuhan karena gelar ini diberikan oleh Allah kepada Yesus. Saudara jangan kaget ketika kita menyebut Tuhan Yesus, bahwa Tuhan itu adalah gelarnya Tuhan Yesus. Gelar Tuhan itu merupakan gelar yang dimiliki oleh Yesus. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi yang menjadikan Tuhan Yesus itu siapa? Allah. Ini yang sering membingungkan kita. Kita terpojok oleh orang-orang yang menanyakan seperti ini. Sehingga kita, pokoknya aku percaya Gusti, pokoknya aku percaya Yesus, kamu berhenti. Senjata kita adalah pokoknya. Jadi Tuhan itu adalah gelar yang diberikan kepada Yesus oleh Allah. Jadi bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ketuhanan Yesus itu adalah gelar yang diberikan Allah kepada Yesus setelah kebangkitan Yesus. Dan Allah memberikan kuasa kepada Yesus di dalam Matius 28 ayat 18b dan 19, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi bukan dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, bukan seperti itu. Tetapi baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Disinilah tertulis dalam nama tetapi bukan dalam nama-nama. Berbeda. Di sini tertulis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, bukan dalam nama-nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi di sini adalah suatu kesatuan, satu hakikat. Disinilah bahwa Tritunggal itu
bukan berapa jumlah Allahnya yang harus kita jelaskan, tetapi kita mendeskripsikan kebagaimanaan Allah yang esa itu. Saudara-saudara, akhirnya marilah kita menjadi gereja yang bertumbuh, yang selalu siap di dalam mempertanggungjawabkan keimanan kita terhadap penghakiman-penghakiman yang ditujukan kepada kita dan pembelaan-pembelaan iman kita. Amin. Kita memperbarui iman kita dengan kitab pengakuan iman rasuli. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus diundang untuk berdiri, mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih diberi kesempatan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mempersembahkan apa yang sudah kita persiapkan. Di dalam kita mempersembahkan baik secara materi, ada nat pembimbing di dalam kita mempersembahkan, yaitu di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Demikian firman itu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, segenap bumi. Saat kita mempersembahkan, diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama dan yang ketiga, hidup kita yang benar. Haruslah
Saudara-saudara, marilah saatnya kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, di mana pada pagi hari ini kami dapat mempersembahkan sebagai persembahan kami, ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menyucikan persembahan kami yang telah kami kumpulkan ini, dan kiranya Engkau juga mau memberkatinya, ya Tuhan, sehingga persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat kami jadikan sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu. Engkau juga berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk permasalahan-permasalahan kami. Terlebih-lebih ya Tuhan, Engkau berkati di mana sampai pada saat ini kami belum bisa mengadakan ibadah secara langsung. Suatu kerinduan bagi kami ya Tuhan, kami dapat bertemu dengan saudara-saudara kami yang lain, sehingga kami dapat beribadah seperti semula. Dengan adanya pandemi ini ya Tuhan, kami menjadi terbatas di dalam aktivitas kami. Tapi kami semua ini menyerahkan dalam kasih setia-Mu. Sebab rencana-Mu adalah yang terindah bagi kami ya Tuhan, dan bagian kami adalah hanya mempercayai Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk permasalahan-permasalahan dalam jemaat kami ya Tuhan, yang mengalami permasalahan ekonomi karena kondisi yang seperti ini, yang mengalami PHK dari pekerjaan, yang mengalami kebangkrutan, kerugian, ataupun apapun yang bersangkutan dengan ekonomi jemaat kami. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan kepada-Mu, karena Engkau adalah dasar di dalam kehidupan kami, dasar untuk kami menjadi percaya kepada-Mu. Untuk itu ya Tuhan, pulihkanlah kami ya Tuhan. Berdoa juga untuk kegiatan gereja kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta kami, yaitu Bapak Yohanes Puji. Kiranya Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, sehingga di dalam membangun hubungan dengan masyarakat lingkungan sekitarnya, Tuhan memberikan berkat. Juga di dalam membimbing kegiatan bergereja kami, Tuhan sertai. Engkau juga berkati keluarganya Tuhan. Kiranya Engkau berikan damai sejahtera di dalam hidupnya. Ya Tuhan, bolehlah kiranya kami juga berdoa untuk permasalahan-permasalahan yang lain yang tidak kami ketahui. Saudara-saudara kami yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya ini hanya kami serahkan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang mana doa ini kami landaskan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita masuk di dalam pengutusan. Saudara-saudara, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 415, bait yang pertama, Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Saudara, terimalah berkat yang disampaikan oleh hambanya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lagu Bapa Terima Kasih. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah Minggu pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Rudi Ferdinanto yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku sekalian, perlu saya sampaikan warta jemaat pada pagi hari ini. Yang pertama adalah untuk ibadah PD, PA, dan ibadah Patuen Brayat masih dilaksanakan secara audio. Begitu pula ibadah Minggu juga dilaksanakan secara online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, untuk ibadah new normal yang rencana bulan September awal kemarin akan dilaksanakan,
masih dikaji ulang pelaksanaannya. Pengumuman warta jemaat selanjutnya untuk kateksasi calon sidi yang kemarin hari Sabtu tanggal 12 September 2020 telah diawali pelaksanaannya, dan untuk selanjutnya kami mohon bagi Bapak Ibu untuk mengingatkan, untuk mendorong pada putra-putrinya untuk hadir dalam katekisasi calon sidi berikutnya. Warta selanjutnya kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat yang berulang tahun dalam satu pekan ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Sekali lagi kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih.